terkait adanya video yang beredar mengenai pelaksanaan eksekusi yang di Desa Laikit yang dibicarakan oleh pengacara Koboi itu pada saat ini bisa kami klarifikasi sekaligus kami menggunakan hak jawab atas apa yang disampaikan oleh pengacara Koboi. Yang pertama mengenai kami disebut sebagai kuasa termohon eksekusi pada saat melakukan perlawanan di lokasi eksekusi. Yang kami akan klarifikasi yakni perkara objek yang mereka eksekusi itu adalah perkara nomor 49 2014. Saya tidak dalam posisi sebagai kuasa termohon eksekusi pada perkara 49 2014. Saya berada di lokasi melakukan perlawanan untuk membela kepentingan klien saya atas objek yang akan dieksekusi, karena objek yang akan dieksekusi itu terkait sementara terkait dengan perkara perdata nomor 200 yang sementara bergulir di Pengadilan Negeri Air Madidi dalam tahapan kasasi. Jadi saya berdiri di objek eksekusi membela klien saya dalam perkara nomor 200 tahun 2023 karena posisi saya selaku kuasa hukum dalam perkara nomor 200 yang objeknya adalah objek yang akan mereka eksekusi. Tidak ada satupun pengacara atau advokat di muka bumi ini, bukan cuma di Indonesia tetapi di seluruh dunia, yang akan membiarkan objek yang sementara dia jalankan tugas berperkara di pengadilan terus dia akan biarkan itu dieksekusi. Walaupun objek yang akan dieksekusi itu yang menurut itu sudah ada terlebih dulu, di mana akan ada perkara yang sudah inkrah lebih dulu, tetapi ada pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bahwa mana apabila objek eksekusi tersangkut dengan perkara lain, maka objek eksekusi itu patut untuk ditangguhkan terlebih dahulu sampai dengan perkara yang terkait dengan objek eksekusi itu selesai diperiksa. Terkait dari kata-kata dari pengacara Koboi yang mengatakan ada yang memprovokasi, yang jelas dan yang real, yang benar adalah provokasi terjadi bukan dari pihak keluarga tereksekusi, tetapi ada provokator yang di luar keluarga tereksekusi yang melakukan perbuatan pelemparan batu terhadap aparat kepolisian, sehingga diikuti oleh kedua belah pihak saling melempari batu, dan disitulah terjadi korban. Ya, ada korban di pihak kepolisian juga, ada korban dari pihak keluarga tereksekusi. Yang semula provokator itu masuk, bisa kita tahu dari pihak mana sih provokator itu, karena pada posisi pelemparan batu itu pihak dari Pengadilan Negeri Air Madidi sudah balik kanan, sudah mundur, karena pada saat kami beradu argumen, kami telah meminta penjelasan dari pihak Pengadilan Air Madidi, apakah objek yang akan mereka eksekusi itu layak untuk dieksekusi sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Dan begitu mereka menjelaskan, saya juga mengklarifikasi dengan peraturan perundangan yang berlaku, ternyata objek itu belum bisa dilaksanakan eksekusinya, sehingga mereka mundur. Dan pada saat mereka mundur, ada provokator yang mengambil kesempatan membuat ricuh, pelemparan batu, sehingga luka-luka terjadi terhadap aparat kepolisian dan dari pihak termohon eksekusi, sehingga pihak kepolisian meminta bantuan personil tambahan karena mereka mengadukan bahwa sudah ada kepada pimpinan bahwa sudah ada korban dari pihak kepolisian. Saya sudah menguji kemampuan, bukan saya merendahkan kemampuan menguasai peraturan perundangan dari pengacara Koboi, tetapi pada saat di lapangan pelaksanaan eksekusi kami sudah beradu argumen dan dia tidak mampu untuk membuktikan bahwa objek eksekusi itu harus dieksekusi. Terkait mengenai undang-undang yang sudah dikatakan pelaksanaan eksekusi sudah sesuai aturan. Aturan yang mana dia pakai? Aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terakhir mengeluarkan pedoman pelaksanaan eksekusi pada tahun 2019. Jadi pedoman eksekusi atau aturan eksekusi yang dilakukan, yang dibuat oleh masing-masing pengadilan negeri di wilayah Republik Indonesia ini ditiadakan dan mengikuti peraturan yang dibuat oleh Badan Dirjen Peradilan Umum Mahkamah Agung tahun 2019. Ya, jadi semua tata cara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri
di seluruh wilayah Republik Indonesia itu harus mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Dirjen Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi proses eksekusi yang mereka lakukan pada tahun 2017, bukan baru 2023. Mereka sudah mulai melaksanakan kegiatan eksekusi dari tahun 2017. Jadi pelaksanaan eksekusi ini dimulai dari penetapan unmanning, bukan dari permohonan. Tidak ada permohonan eksekusi, tetapi Pengadilan Air Madidi sudah menetapkan membuat penetapan unmanning pada tanggal 22 September 2017. Itu sesuai yang dibacakan oleh jurusita Pengadilan Negeri Air Madidi pada saat membaca di dahan eksekusi. Itu kan rancu. Siapa yang bermohon, siapa yang mengeluarkan unmanning. Ya, permohonan eksekusi nanti dimulai pada tahun 2018, tanggal 26 Agustus. Kenapa sudah ada penetapan unmanning pada tahun 2017? Ya, ini kan sudah kelihatan, tercium bau amisnya. Kenapa? Tercium bahwa yang mensponsori dan melatar belakangi pelaksanaan eksekusi yang memaksakan ini adalah Pengadilan Negeri Air Madidi. Karena tanpa permohonan, Pengadilan Air Madidi sudah mengeluarkan unmanning tahun 2017. Kemudian dilanjutkan dengan proses-proses prosedur yang mereka keluarkan, tetapkan sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh yang dibuat oleh pengadilan negeri masing-masing, termasuk Pengadilan Negeri Air Madidi, yaitu dibuat pada tahun 2018. Jadi konstateringnya dilaksanakan dan pada tahun 2018. Jadi pada saat konstatering dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang diatur, dibuat sendiri oleh Pengadilan Negeri Air Madidi pada tahun 2018. Nah, pada tahun 2018 belum ada pedoman pelaksanaan eksekusi yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Pada saat mereka melaksanakan eksekusi di atas 2019, harusnya konstatering dilakukan kembali, dibuat kembali, karena di dalam konstatering itu sudah termasuk pengukuran tanah yang akan dieksekusi, batas-batasnya, kemudian mencari tahu apakah objek yang akan dieksekusi itu ada tersangkut dengan perkara lain atau tidak. Itu syarat utama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam pedoman pelaksanaan eksekusi pada tahun 2019. Jadi semua persyaratan yang ada di 2017, 2018 itu belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Karena Mahkamah Agung telah menemukan bahwa di tahun-tahun sebelum 2019 sudah terjadi kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja, oleh pengadilan-pengadilan negeri yang melakukan eksekusi terhadap objek yang eksekusinya ada bangunan rumah dan ada tanaman-tanaman. Yang di kemudian hari, begitu sudah dieksekusi, ketika mereka melakukan upaya hukum, mereka menang, dan siapa yang mengganti bangunan-bangunan itu kan masyarakat dirugikan. Kalau bukan masyarakat dirugikan, pasti negara yang dirugi, rumahnya sudah dirobohkan, bangunannya dirobohkan, tetapi ketika dia menang di dalam perkara nomor yang lain terhadap objek yang sama, maka dia bisa menuntut ganti rugi kepada negara. Itu harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat, yaitu harus menggugat lagi. Nah, kalau tidak ada, mereka yang tidak punya duit lagi, bagaimana lagi untuk beracara? Otomatis tidak berkemampuan untuk meminta ganti rugi kepada negara, dan sangat sulit untuk meminta ganti rugi kepada negara. Kenapa? Kan mau digugat ke pengadilan itu juga. Logika berpikir tidak mungkin pengadilan itu mau mengabulkan permintaan yang kesalahannya dibuat oleh pengadilan itu juga. Jadi itu hal-hal yang diambil dari Mahkamah Agung, sehingga mereka merampungkan itu, membuat suatu pedoman supaya di kemudian hari tidak lagi terjadi kekeliruan atau kesalahan dari ketua-ketua pengadilan negeri seluruh Republik Indonesia. Nah, sekarang aneh bin ajaib, sudah ada pedoman pelaksanaan eksekusi yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019. Mereka tetap melakukan eksekusi, dasarnya konstatering dan unmanning yang dilakukan pada tahun 2018 dan 2017. Harusnya itu diabaikan saja, dilakukan lagi telah. Jadi hakim telah harus menelaah lagi, konstatering harus dilakukan konstatering lagi sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan eksekusi 2019. Nah, pada saat syarat-syarat pedoman eksekusi 2019, Mahkamah Agung sudah membuat syarat itu berlaku untuk seluruh pengadilan negeri di seluruh Republik Indonesia, termasuk Pengadilan Negeri Air Madidi. Dan itu sudah disosialisasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Air Madidi. Tetapi kenapa kok dilawan? Dia sendiri yang mensosialisasikan aturan yang dia keluarkan oleh Mahkamah Agung, dia sendiri yang melanggar aturan itu. Sekarang pertanyaan yang satu lagi, yang pertanyaan yang sudah lama itu orang tidak bisa menjawab, dan Ketua Pengadilan juga Pengadilan Negeri tidak bisa menjawab, yaitu jika perkara yang sementara bersengketa ini
dimenangkan oleh klien saya, siapa yang mengganti rumah yang sudah dirobohkan itu, tanaman yang sudah dirobohkan itu, siapa yang mengganti? Apakah ketua pengadilan negeri Ahmad Dede? Tidak mungkin. Kemarin saya sudah bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang melindungi saya. Saya bekerja sudah beretikat baik. Etikat baik yang saya sudah lakukan adalah, pertama, walaupun proses eksekusi yang mereka lakukan itu sudah melanggar aturan, maka saya memberikan mereka solusi. Solusinya apa? Saya bilang, kita abaikan pelanggaran peraturan pelaksanaan eksekusi yang kalian lakukan. Sekarang saya kasih solusi. Itulah etikat baik saya, yakni kalau mau eksekusi, kalian berikan jaminan senilai rumah dan tanaman yang akan kalian robohkan. Baru sama-sama ketika surat itu, jaminan itu sudah ada di depan saya perlihatkan ke klien saya, dan baru sama-sama saya bantu kalian pergi eksekusi bangunan dan tanaman itu. Itu etikat baik saya, supaya di kemudian hari tidak ada klien saya tidak mengalami kerugian, ataupun negara tidak akan mengalami kerugian. Dan menurut Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 16, ya, advokat yang melaksanakan tugas melindungi kepentingan kliennya, baik di dalam pengadilan, persidangan maupun di luar persidangan, ketika dilakukan dengan etikat baik, maka advokat itu tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata. Jadi untuk pengacara koboi itu, kalau memang no sambo kuasa hukum dari penggugat dalam perkara nomor 200 yang objeknya itu kalian eksekusi kemarin, yang sampai sekarang masih berperkara di tingkat kasasi, ya, kalau benar-benar itu saya melanggar aturan, ada undang-undang yang mengatur, saya bisa dipidana kalau saya melanggar aturan. Proses saya, minta kepada ketua pengadilan negeri, laporkan saya kepada aparat kepolisian supaya saya diproses secara hukum apabila saya melanggar aturan. Saya tantang supaya kamu itu laporkan saya menghalang-halangi proses eksekusi, supaya saya akan membuktikan apa yang kalian lakukan itu adalah salah, dan eksekusi yang kalian lakukan itu adalah ilegal. Ya, silakan. Kalau pengacara koboi katakan saya itu sebagai provokator, silakan laporkan. Kalau saya selaku provokator di lapangan, saya kan ada di lapangan, dan di situ kan ada aparat penegak hukum, ada orang pengadilan, ada kepolisian. Kenapa tidak menangkap saya? Proses saya. Setiap kali saya melakukan tugas, saya menjalankan itu sesuai dengan sumpah profesi saya. Setiap saya melangkah, ketika berhadapan dengan posisi seperti ini, saya selalu minta petunjuk kepada DPP advokat di perkumpulan advokat saya. Jadi saya tidak melangkah membabi buta. Saya sudah meminta pertimbangan dari ketua umum asosiasi advokat kami. Kami adalah advokat Pradin, tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Jadi jika merasa saya selaku advokat Pradin telah melakukan perbuatan melanggar aturan, laporkan saya. Karena ketika kalian laporkan, mari nanti saya buktikan apa yang kalian lakukan adalah perbuatan ilegal. Ketua Pengadilan Negeri Ahmad Dede mengetahui bahwa objek yang akan dieksekusi itu sementara berperkara di Pengadilan Negeri Ahmad Dede nomor 200. Pada bulan Oktober 2023, pada saat pemeriksaan perkara nomor 200 masih di Pengadilan Negeri Ahmad Dede, saya sudah menyurati Ketua Pengadilan Negeri Ahmad Dede bahwa permohonan eksekusi yang dimintakan oleh pemohon eksekusi, objeknya adalah objek yang ada di dalam perkara nomor 200 yang sementara bergulir. Jadi tolong dan mohon supaya eksekusinya ditangguhkan sampai proses perkara nomor 200 ini memiliki berkekuatan hukum yang tetap. Tetapi itu diabaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ahmad Dede. Saya tidak tahu dia mengambil patokan dengan apa. Yang dia sebutkan itu kasuistis, itu ada hal-hal yang tidak memiliki aturan yang betul-betul diatur oleh pemerintah atau undang-undang. Itu kasuistis yang menurut akal sehat itu bertentangan dengan aturan, karena seharusnya eksekusi yang ditangguhkan itu bersifat kasuistis. Maksudnya dalam aturan itu adalah objek eksekusi mana yang secara kasuistis dipisahkan, bisa dieksekusi atau tidak. Itu yang dimaksudkan dalam undang-undang, dalam peraturan, dalam aturan pedoman pelaksanaan eksekusi. Yakni yang dimaksud di situ adalah objek eksekusi yang bisa dieksekusi adalah objek yang tidak memiliki bangunan atau tidak memiliki isi tanaman. Nah, itu bisa dieksekusi. Biarpun
objek eksekusi itu masih sementara dalam berperkara dalam perkara lain. Kenapa? Karena pada saat mereka eksekusi tidak ada yang dirugikan di situ, tidak ada bangunan yang dirusak, tidak ada tanaman yang dirusak, sehingga apabila di kemudian hari perkara yang sementara berjalan dimenangkan oleh pihak yang termohon eksekusi atau pihak yang lain, maka tidak ada pihak yang dirugikan di situ. Tetapi kalau objek eksekusi itu ada bangunan, ada tanaman, ada harta benda lain di dalamnya, itu sudah diatur oleh pedoman pelaksanaan eksekusi oleh Mahkamah Agung bahwa itu harus ditangguhkan. Apabila objek eksekusi itu objeknya sementara berperkara di perkara lain, sudah diatur. Yang dimaksud kasuistis itu itulah yang dimaksud kasuistis. Jadi kalau dimaksud kasuistis yang sudah diatur secara jelas tetapi masih juga dilaksanakan eksekusi terhadap lahan itu, berarti kasuistis dalam tanda kutip yang besar atau tanda tanya besar itu. Tanyakan sendiri lagi kepada Ketua Pengadilan Negeri Madidi. Maksud kasuistisnya itu apa? Objeknya sudah eksekusi. Kasuistis itu apa? Karena sudah ada yang bangunan dirusak, tanaman dirusak. Apa dimaksudnya kasuistis itu? Nah, ya bukan tidak mungkin itu tanda tanya besar dan tanda kutip yang besar itu kasuistis maksudnya itu. Karena sudah diatur bahwa itu tidak bisa dieksekusi. Maksudnya kasuistis itu perlu ditanyakan kembali, gelontorkan ke Mahkamah Agung dan kepada Komisi Yudisial dan juga Kemenkumham. Ya, berita yang bergulir ini adalah laporan secara langsung kepada publik supaya publik yang akan menilai. Ya, menurut saya ketika publik telah menilai posisi seorang ketua pengadilan secara kasat mata dan bisa dilihat secara langsung, ya, itu merupakan satu proses yang paling bergengsi, ya, proses yang paling tepat yang dilakukan oleh publik atau masyarakat. Ya, selain proses yang nanti akan dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri, Badan Pengawas dan Komisi Yudisial, juga Kemenkumham, juga Komnas HAM, ada proses yang akan diproses oleh publik sendiri. Nah, itu yang akan mengikat batin dari pelaku-pelaku ini. Saya mengenai kata arogan, belajarlah banyak untuk menggunakan kata-kata yang tepat. Kasih tahu sama pengacara Kobo itu, banyak belajar. Saya tidak merendahkan, tetapi saya memberikan motivasi supaya banyak belajar. Dari kemarin saya sudah meminta aturan mana yang kalian pakai, tidak satupun aturan yang dia berikan. Ya, sekarang kalau dia sebut arogan, yang melakukan eksekusi itu siapa? Mana ada orang diam-diam bertahan diri arogan? Yang arogan itu yang menyerang. Yang menyerang itu siapa? Pemohon eksekusi. Pada saat kita melakukan dialog argumen hukum, pihak pengadilan dan pihak pemohon eksekusi tidak bisa menyampaikan aturan yang menentukan, yang menyatakan bahwa objek eksekusi itu harus dieksekusi. Saya sudah memperingatkan, kalau tidak ada aturan jangan laksanakan. Selain itu, saya sudah beretikat baik. Saya sudah memberikan solusi, kalau kalian bersikeras mau eksekusi, tolong berikan jaminan. Kalau ada jaminan, mari sama-sama kita eksekusi. Kalau ada jaminan, uang atau benda atau barang dijaminkan dititip di Pengadilan Negeri Madidi, kita laksanakan eksekusi. Supaya nanti kalau perkara 200 itu dimenangkan oleh klien saya, nanti ada uang, ada barang yang akan diambil sebagai agunan. Nanti kita membuat lagi itu, membangun lagi rumah dan mau tanam nilai rumah dan bangunan itu ada. Tidak lagi klien saya mengemis-ngemis cari lagi uang untuk berperkara, mau tuntut bangunannya, mau gugat lagi pemohon eksekusi, mau gugat lagi ketua pengadilan. Itu kan sudah adil. Jadi yang arogan itu siapa? Tidak ada arogan. Yang arogan adalah pemohon eksekusi yang bersikeras mau melaksanakan eksekusi, walaupun ada perlawanan yang besar dan keras dari termohon eksekusi atau pihak keluarga tereksekusi. Ya. Pengacara Kobo itu tidak mengerti versi aturan dan perundangan. Yang pertama, saya bukan posisi termohon eksekusi. Saya adalah kuasa dari penggugat dalam perkara nomor 200 yang selalu menjaga dan melindungi kepentingan klien saya terhadap objek yang akan dieksekusi. Kemudian, tidak ada dari pihak saya, dari pihak klien saya yang minta merengek-rengek untuk melakukan mediasi. Ya, yang ada adalah pihak Pengadilan Negeri Air Madidi yang mengundang termohon eksekusi dan klien saya pergi ke Pengadilan Negeri Air Madidi di jam 7 malam. Ya, jam 7 malam tahun 2023, akhir bulan Desember kalau tidak salah.
30 November 2023. Kenapa? Karena pelaksanaan eksekusi pada saat itu tidak terlaksana, gagal eksekusi. Jadi dari pihak termohon eksekusi maupun dari klien saya selaku penggugat dalam perkara nomor 200 terhadap topik itu tidak pernah merengek untuk meminta mediasi. Tapi ketika pengadilan memanggil untuk memediasi, maka kami hadir. Dan di sana kami telah bertemu. Sudah ada perbaikan. Hanya saja ya, dalam pelaksanaan nilai-nilai yang mereka mintakan itu bukan urusan saya. Dan klien saya sudah menanyakan nilai berapa yang menjadi titik temu supaya ini dijadikan suatu alasan untuk berdamai, ya. Dan itu tidak ketemu, supaya masyarakat tahu bagaimana sih posisi materi sampai ini bisa terjadi, ya jungkir balik ini keluarga mempertahankan tanah itu. Tanah objek yang dieksekusi dulu adalah milik keluarga Twege Wantania. Keluarga Twege Wantania memiliki 12 bidang tanah dan memiliki 4 orang anak. Sebelum meninggal dunia, ayah ibu sudah membagi 12 bidang tanah, 10 bidang tanah kepada 4 orang anak mereka dan 2 bidang tanah masing-masing, satu bapak, satu ibu. Sebelum bapak meninggal, bapak menjual milik tanahnya. Ya, tidak dikomplain anak-anak. Sebelum ibu meninggal, ibu jual tanah yang notabene adalah objek yang dieksekusi, dijual kepada klien saya. Anak-anak tidak komplain. Setelah ini ibu mereka meninggal, mereka menggugat klien saya. Nah, herannya pada saat mereka gugat, itu pengadilan negeri menerima gugatan mereka. Itu memang yang disebut hukum dijungkir balikan. Ya, kenapa? Karena posisi penggugat adalah ahli waris penjual. Seharusnya kalau ahli waris ini mau menggugat, menerima penggugat ini menggugat orang tua mereka yang sudah meninggal. Yang setelah mereka menggugat, posisi mereka adalah sebagai penggugat. Orang tua menjual ketika dia meninggal, berarti perbuatan hukumnya menjadi warisan dari anak-anak. Nah, kalau anak-anak mau menggugat saat orang tua sudah meninggal yang dia jual itu, gugatlah diri mereka dulu, karena mereka mewarisi perbuatan dari orang tua mereka. Anehnya pengadilan Arima Didi itu kenapa menerima gugatan itu? Itu yang saya bilang, hukum dijungkir balik. Ya, kalau mau lihat posisi saya berdiri, saya dipanggil oleh rekan-rekan media untuk membantu keluarga Dodo Pangemanan. Saya hanya diminta tolong oleh rekan-rekan media, karena rekan-rekan media, para wartawan yang lebih dulu mengetahui kasus ini, dan mereka minta tolong kepada saya. Kenapa? Karena rekan-rekan media ini tahu saya itu adalah figur hukum. Di mana saya berdiri berarti hukum ada di situ. Saya tidak tahu dengan rekan-rekan kami, penegak-penegak hukum. Tetapi ketika saya sudah bersumpah sebagai penegak hukum, saya adalah hukum. Dan ketika saya bergerak, saya tidak pernah melanggar aturan hukum. Ya. Sehingga begitu saya pelajari kasus ini, saya bilang, ini benar-benar sudah dibeli secara sah. Dan benar, penjual tanah ini, ya, ibu dari pemohon eksekusi, ada membuat rekaman pada saat tanah yang terjual. Pemerintah desa Laikit pada saat itu merekam pembicaraan, dan ibu mereka katakan bahwa itu tanah milik dia, bagian dia. Tidak, anak-anak tidak berhak, karena anak-anak sudah dibagikan 10 bidang tanah. Sampai-sampai dia katakan kepada anak-anak, belum cukup lagi di rekaman itu, belum cukup lagi yang kita bagikan, mau ambil lagi kita punya. Asitoh setelah ibu mereka meninggal, uangnya kan ada di bank. Yang terima uang, yang pakai uang yang pembelian klien saya itu mereka yang pakai. Itu bukan kualat. Ini yang saya pikir, ini hukum dibuat jungkir balik oleh oknum hakim yang memeriksa perkara nomor 49 tahun 2014, sehingga pelaksanaan eksekusi ini terkatung-katung. Kenapa? Karena keluarga merasa hak mereka disolimi. Nah, itulah putusan-putusan yang tidak memenuhi unsur keadilan dan kebenaran, itu proses eksekusi selalu bermasalah. Karena pihak yang dikalahkan itu merasa mereka belum mendapatkan keadilan. Saya juga biasa mendampingi klien-klien yang kalah dalam persidangan, tetapi pada pelaksanaan eksekusi saya persilakan. Karena dalam putusannya termuat dengan jelas pertimbangan hukum, dan pemberian putusan itu memang benar-benar hukum sudah berlaku adil dan benar. Tapi kalau ini tidak ada satu praktisi hukum pun yang paham hukum
yang akan mengatakan bahwa tanah itu adalah hak dari anak-anak ibu mereka yang jual. Tidak ada. Hanya pengacara Kobo saja yang mengatakan bahwa klien mereka itu punya hak atas tanah ini, dan mengatakan bahwa klien saya tidak memiliki hak atas tanah ini. Kenapa? Dalam video itu dia mengatakan klien saya tidak memiliki hak atas tanah itu. Padahal sudah jelas klien saya membeli uang tunai kepada ibu mereka yang masih hidup. Kenapa mereka tidak menggugat pada saat ibu mereka masih hidup? Kenapa nanti tunggu ibu mereka meninggal baru menggugat? Ya, itu kan sudah jelas. Tapi kan hukum kita ini ya dibuat jungkir balik oleh pengadilan negeri pada saat itu ya oknum ya, bukan sekarang oknum.